saudara, Alkitab kita itu berbicara hal-hal yang sangat-sangat seimbang dalam segala sesuatu. Ya, termasuk ketika kita berbicara mengenai memberi, saudara. Memberi pun bisa banyak juga bentukannya. Ya, ayat yang ke-17 sampai 18 dikatakan demikian, saudara. Ya, di dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-5. Ada beberapa petunjuk dan nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus lebih kepada anak-anak Tuhan pada waktu itu, kepada jemaat, saudara. Ya, dikatakan penatua-penatua yang baik kepemimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Sebab kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Paulus berbicara mengenai banyak hal di dalam kitab 1 Timotius ini, saudara. Ya, dia berbicara mengenai syarat-syarat untuk mengangkat seorang pemimpin, mengangkat seorang pemimpin jemaat itu tidaklah sembarangan, tidak boleh sembarangan. Ya, harus ada kriteria, ya. Tidak sempurna, orangnya juga tidak sempurna, tapi ada kriteria-kriteria dasar yang tidak boleh dilompati. Ya, karena itu adalah sebuah standar yang minimal bagi seorang pemimpin yang diangkat, saudara. Ya, nah itu isi dari kitab 1 Timotius. Tapi Paulus juga mengomong ya bahwa kenapa kok ada standar? Karena ada tantangan di dalam tugasnya itu. Di pasal 4 kita lihat ada ajaran pengajaran sesat, ada guru palsu, pengajar palsu, dan semuanya yang itu seperti serigala atau singa yang mengaum-ngaum, yang siap untuk menerkam, ya kan? Kalau singanya ompong ngemut, saudara, ya kan? Ya, jemaat itu ya, untuk menyesatkan, saudara. Dan itu adalah tugas dari para pemimpin. Pada waktu itu Paulus menegaskan itu dengan sangat. Tetapi dia juga menegaskan hubungan di antara saudara seiman. Termasuk lagi apa jebakan-jebakan yang harus dihindari, ya, dan juga bagaimana tugas dari gereja untuk juga di dalam melakukan apa yang harus dilakukannya. Banyak hal, saudara. Nah, ada hal-hal yang indah yang dia tuliskan di sini. Tentu pasal 6 dia bicara mengenai tentang spirit, tentang cinta uang yang harus dihindari oleh orang-orang pada zaman itu. Dan juga itu relevan kepada kita sampai hari ini. Dia juga bukan cuma berbicara kepada banyak orang, tapi dia specifically bicara kepada para pemimpin umat. Harus lepas atau cerai dengan spirit, ya, spirit yang namanya roh yang cinta uang ini, saudara. Mengapa? Eksesnya bisa banyak sekali. Dan ini yang juga relevan untuk kita yang hidup di zaman hari ini, saudara. Apalagi yang di zaman hari ini, di mana banyak penyimpangan di dalam hal-hal mengenai keuangan dan sebagainya di dalam gereja, di luar gereja. Kita lihat di sana sini kita tidak tunjuk kanan kiri karena kita juga harus banyak introspeksi juga. Ya kan? Ya, bahwa kita harus terus menjaga diri kita, menjaga organisasi, menjaga gereja, semuanya untuk tetap lurus di dalam hal-hal yang mengenai keuangan, saudara. Karena itu adalah bentuk integritas kita di mata Tuhan. Amin. Kalau kita banyak bicara minggu-minggu lalu mengenai integritas dan semuanya, itu adalah bentuknya. Salah satu bentuk integritas adalah di mata Tuhan adalah ketika kita bisa mempertanggungjawabkan pertanggungjawaban financial kita, keuangan kita, baik pribadi, keluarga, organisasi, gereja maupun pekerjaan. Kalau kita dipercaya di dalam sebuah organisasi atau kantor kita, pekerjaan kita untuk mengelola keuangan, apalagi saudara, semuanya itu harus dikelola karena kita itu steward. Ya, yang berlaku itu adalah prinsip stewardship, penata layanan, ya, lebih daripada ownership. Ada orang-orang yang tidak memahami ini, ya kan? Kalau spiritnya adalah ownership, maka ya bebas tuh aku melakukan apa saja, ya terserah aku dong, ya kan? Tidak ada yang berhak untuk memprotesnya. Itu kalau spiritnya ownership. Ya, tapi kalau spiritnya adalah stewardship, penata layanan, maka kita itu kalau kita dianugerahi Tuhan, maka kita itu sebagai penata layanan yang baik,
Baik ini untuk gereja, untuk pribadi, untuk keluarga, keuangan pribadi, keuangan keluarga, keuangan gereja, keuangan kantor kita, dalam pekerjaan kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Ya, kita ini steward, bukan ownership, tapi stewardship. Kita mengelola sebagai seorang pengelola yang bertanggung jawab, yang penuh integritas. Ini penting sekali, saudara. Ya, karena kalau kita mengelola dengan baik, maka itu akan jadi sebuah kesaksian yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Justru disinilah nama Tuhan banyak dicoreng, saudara, Bapak Ibu. Kalau di Amerika sana, semua badan pelayanan, saudara, itu harus mau tidak, ya Indonesia juga sudah mulai juga semakin lebih baik, ya kan? Harus masuk laporannya ke IRS, itu apa namanya kalau di sini kayak DJP, ya kan, Dewan apa namanya pajak, saudara, ya kan. Dan di sana nanti akan keluar ratingnya, keluar ratingnya, yang paling rendah itu F, itu kacau balau berarti, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu banyak masalah, ya kan. Dan rata-rata, saudara, ya kan, badan-badan pelayanan kalau kita bicara konteks kalau agak jauh sedikit ya di Amerika sana, itu mostly itu DEF, bayangkan saudara, ya kan? Kenapa? Karena mungkin selama ini tidak punya manajemen yang bagus atau mungkin neglect dalam hal semacam itu. Tapi puji Tuhan dari waktu ke waktu kesadaran itu mulai muncul dan terus diperbaiki sampai kemudian ada beberapa juga badan-badan ministry gereja dan semuanya yang ratingnya sudah ke B dan A, saudara. Ya kan, artinya itu betul-betul profesional, ya, pertanggungjawaban publiknya. Saudara, itu adalah bentuk kesaksian gereja. Ya, untuk apa? Untuk apa namanya? Untuk bisa mempermuliakan nama Tuhan juga. Saya percaya kalau kita mengerti prinsip ini, stewardship, penata layanan, maka kita akan mengelola, mengatur semuanya dengan baik. Ya, mengatur semuanya dengan baik, ya, dan dapat ada akuntabilitas, ya, dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, semua pengelolaan itu. Nah, itu tanggung jawab kita. Kenapa? Karena Alkitab juga sudah mengatakannya. Ya, Alkitab sudah mengatakannya. Salah satunya adalah di ayat ini, Paulus menegaskan kepada jemaat pada waktu itu, dan bahkan dia menulis ayat ini dengan sebuah keterus-terangan kepada jemaat. Biasanya loh ya kan, biasanya kalau ngomong soal keuangan itu kan agak disembunyi-sembunyikan gitu ya, agak tidak fair, agak tidak mau terang-terangan. Saudara, era itu sudah berlalu kok. Sekarang ini era keterbukaan. Ya, keterbukaan publik, keterbukaan informasi, keterbukaan semuanya kita ada dalam apa namanya dunia digital, betul ya? Ya, teknologi informasi apa semua, ya, semua tuh yang nggak bener-bener tuh kan kelihatan semuanya, saudara, ya kan? Sistem yang cacat apa semuanya, lihat aja yang di berita-berita hari ini, apa yang yang KPU kita sedang diserang banyak pihak ya karena memang tidak profesional kalau saya boleh bilang. Ya kan, tidak siap tuh sistem, akibatnya menimbulkan banyak ekses. Ya, itu aja masalah begitu, saudara, apalagi masalah yang lain. Nah, Paulus ngomong terus terang kepada jemaat dan kepada para pemimpin pada waktu itu sebagai ini masih organisasi yang purba, ya, organisasi belum sebagus sekarang organisasi gereja pada waktu itu, tapi sesimpel, ya, organisasi yang begitu simpel, yang dibuat begitu simpel oleh Rasul Paulus. Dia mengatakan, dia mengajarkan, memberikan dasar kepada orang-orang pada waktu itu. Dia mengatakan seperti ini, saudara, penatua-penatua yang baik kepemimpinannya. Penatua itu siapa? Ya, kata penatua atau diakonos itu, saudara, kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, ya ada diakonos, episkopos dan semuanya, saudara, itu adalah pemimpin jemaat maksudnya. Oke? Pemimpin jemaat. Ya, yang baik kepemimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, saudara. Yang dimaksud dengan dihormati 2 kali lipat itu artinya apa? Dijamin kehidupannya. Ya kan, dijamin kehidupannya sejahtera, tidak berkekurangan. Itu artinya, saudara. Bahkan Paulus memberikan standar 2 kali lipat dari standar nasional. Dari standar mungkin kalau hari ini UMR, kira-kira begitu. Luar biasa ya. Padahal waktu itu organisasi belum senjelimet sekarang, enggak. Tapi hari itu Rasul Paulus sudah bisa melihat jauh ke depan.
Dan dia memberikan sebuah standar kepada jemaat pada waktu itu. Ya, bahwa penghormatan kepada pemimpin-pemimpin umat mereka pada waktu itu bukan pada uskup-uskup mereka, ya, pada waktu itu bukan hanya menghormati secara lisan saja, tapi juga secara kehidupannya. Terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah atau mengajar. Mengapa saudara? Karena taruhannya nyawa pada waktu itu. Ya kan? Pada waktu itu yang berkhotbah dan mengajar itu taruhannya nyawa. Karena kekristenan barusan bertumbuh. Ya kan? Dan banyak sekali yang ingin menyerang dan semuanya saudara. Dan kehidupan jemaat itu betul-betul tidak aman dan yang menjadi pelindung mereka adalah para uskup ini. Ya, para gembala pada waktu pemimpin-pemimpin itu adalah pelindung bagi umat yang betul-betul digandoli. Ya. Dan oleh karena resiko tugas yang sangat besar itulah, ya maka Paulus mengatakan hal ini kepada mereka. Ya, sebab kitab suci mengatakan apa? Berkata apa? Jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Ini puisi. Ini bahasa apa ya? Kayak sekarang itu loh, saudara. Ya kan? Besar pasak daripada tiang. Nah, kira-kira begitu, ya kan? Saudara, ya. Jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Ya, mulut lembu itu kerja, ya kan? Tapi pada waktu makan dia tuh juga harus makan. Maksudnya seperti itu, saudara. Ya kan? Karena pada waktu itu kan hidupnya pertanian, betul kan Bapak Ibu ya? Ya, lembu itu kalau kerja, waktu kerja ya kerja, ya kan? Dia dipaksa ngikuk, dia kerja, ya kan? Dia bekerja dengan keras. Tapi lembu itu juga butuh makan. Coba yang petani di sini, coba lembunya atau sapinya, kerbaunya suruh kerja terus nggak usah dikasih makan. Ya mati saudara, betul nggak? Ya kan? Ya toh. Jadi itu haknya lembu itu untuk makan. Kalau dia sedang mengirik, kalau dia pada waktu dia mengirik dan dia sedang makan, jangan dipecut gitu loh ya. Jangan dipecut, biarkan dia bekerja, waktu dia bekerja cultivate the land, ya kan, membajak tanah itu. Tapi pada waktu dia sedang membajak, mungkin dia menemukan rumput-rumput di sana sambil bekerja, dia sambil makan. Ya jangan apa-apakan, biarkan aja. Memang itu adalah haknya. Sayangilah lembu Anda, ya kan. Sekarang aja loh orang pelihara anjing, dikasih makan saudara. Ya kan, majikannya makan tahu tempe, anjingnya makan dagingan ayam. Tega dan rela. Betul nggak Bapak Ibu? Betul? Ya kan? Melihara anjing itu kan sama dengan melihara bayi, betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Daripada melihara anjing, mending melihara bayi sekalian. Ya, lihat betul nggak? Ya saya juga lihat kan beberapa, ya ada teman saya yang seperti itu. Ya sampai rela loh begitu, sampai sayangnya sama anjingnya saudara, makanya anjingnya itu telur, ya kan, daging, ya kan, ayam, ya dianya rela makan tahu dan tempe saudara, demi sayangnya sama anjingnya. Luar biasa loh, anjing aja dibegitukan. Ya, nah konteks pada waktu itu lembu. Ya, nah dikatakan apa lagi? Dan seorang pekerja itu patut mendapatkan upahnya. Nah Bapak Ibu, dari spirit ini kita bisa melihat sesuatu. Bagaimana Paulus ingin menaruh segala sesuatu itu pada tempatnya masing-masing. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 sampai 10. Coba kita lihat. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 sampai 10 sebelahnya ya. Nah saudara, sebagai keseimbangannya dia mengatakan seperti ini. Memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Ya, kesalehan kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Masalahnya orang kadangkala tidak selalu tidak merasa cukup, saudara. Manusia pasti tidak akan merasa cukup, pasti ingin lebih lagi, pasti ingin ini dan ingin itu manusia. Makanya Bapak Ibu, keinginan dan kebutuhan itu kadangkala tipis bedanya. Kadangkala, padahal enggak sih sebetulnya, tapi karena keinginan itu sudah banyak maka kadangkala seolah-olah tipis, padahal sebetulnya itu ada pembeda yang jelas. Maka kita harus menilai pada diri kita sendiri, kita harus melihat, menanyakan kepada diri kita sendiri, apakah ini sebuah need atau want. Oke, sebuah kebutuhan, butuh, need atau want. Apakah salah orang punya keinginan? Enggak salah, tapi kita harus mengendalikan keinginan kita. Setuju dengan saya Bapak Ibu? Ya,
jikalau kita tidak mengendalikan keinginan kita, keinginan-keinginan itulah yang seringkali akan membuat kita terjerumus dalam berbagai macam hal. Semua keinginan, semua tipe macam keinginan Bapak Ibu. Ya, dalam hidup ini. Maka kita harus mengendalikan keinginan itu. Oleh karena pentingnya kendali atau kekang di dalam keinginan itu, Rasul Paulus ngomong apa? Ini tadi dia ngomong begini, memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Terjemahan yang lama kan memang ibadah, kan ibadah disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Ayat 7, sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ini prinsip kecukupan yang Rasul Paulus ingin address ya kepada orang-orang pada zaman itu tapi juga kepada kita hari ini. Masa cuma pakaian Pak, ya kan? Masa cuma makanan Pak, ya kan? Itu adalah yang mendasar Bapak Ibu. Artinya apa? Ada hal-hal yang mendasar, kebutuhan yang primer, ya, yang itu adalah jaminan Tuhan. Tuhan akan mencukupi kita di dalam hal-hal yang primer dalam hidup ini, itu jaminan Tuhan. Amin Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya, semua masih bisa makan toh? Halo? Masih bisa makan? Berasnya 69.500 terakhir saya cek. Kayak presiden aja ngecek harga setiap hari, ya kan? Beras premium ya 69.500 per 5 kilo terakhir saya cek sama istri, ya kan? Kalau nggak nemeni belanja terus, saudara. Oh, oke. Saudara, masih bisa makan Bapak Ibu? Masih bisa beli? Ya. Yang beras medium 54.000 terakhir saya cek juga, ya kan? Yang berasnya Bulog, saudara. Masih bisa beli? Masih bisa makan? Ya nggak, mungkin nggak beli 5 kilo kurang dari, tapi masih bisa makan, betul? Halo? Masih bisa kan? Tuhan menjaga hal-hal yang primer. Kita harus tahu yang primer dalam hidup kita ini apa. Oke, saudara? Ya, yang primer apa dulu? Saudara, kebutuhan-kebutuhan primer itu Tuhan akan cukupkan di dalam hidup ini. Kita harus mengerti hal itu. Ya, kita harus mengerti hal itu, saudara. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah kata Rasul Paulus. Kita mungkin merasa bahwa itu tidak cukup, tapi standar Tuhan dalam mencukupkan kebutuhan kita adalah dalam hal-hal itu. Di luar itu adalah kasih karunia. Halo? Amin, saudara. Ya, di luar itu adalah kasih karunia, ya, anugerah. Nah, kasih karunia dan anugerah setiap orang beda. Tapi dasarnya, primernya ini itu jaminan Tuhan, cukup. Halo? Ya, dulu waktu saya masih belasan tahun, 20-an tahun, anak-anak muda lah. Saudara ya, kita mungkin juga tuh mengalami, wah, ya pengen coba makanan-makanan yang semuanya pengen dimakan, semuanya pengen dicoba, saudara. Ya kan? Ini makanan ini enak semuanya, ya saudara ya kan, wah, satu piring 500.000 pernah saya lakukan dalam kekilafan saya waktu itu, ya kan? Pernah. Ada yang seperti itu, saudara. Ya, setelah makan menyesal, saudara. Ya, betapa bodohnya saya. Kan kira-kira begitu. Ya, pergi ke sana, wah coba makanan ini. Ya, kurang lebih saya sudah pernah kemana-mana ya. Sedikit banyak, saudara ya. Coba makanan dari ke negara ini, coba makanan ini, coba makan semuanya. Tapi endingnya loh, tetap ini perut Indonesia tidak bisa dibohongi. Ya kan, saudara? Tidak bisa dibohongi. Makan ini, makan itu, ke negara ini, ke negara itu semuanya. Tapi tetap endingnya balik tempe penyet, saudara, ya kan? Itu yang paling cocok di perut. Betul, saudara. Ya, waktu ke Panal hari yang lalu, dengan semua orang yang saya pimpin dalam satu bis itu, ke Holy Land 2 minggu, wah makan di sana, coba makan ini, makanan Timur Tengah, apa semuanya. Ya cuma bertahan 5 hari, lalu bosan semuanya, ya kan. Yang lalu ngimpinya mulai ngimpi rawon, ya, saudara ngimpi soto. Begitu mereka bilangnya, begitu landing kembali ke Jakarta, apa yang dicari pertama kali? Apa yang diserbu pertama kali, saudara? Percayalah, rawon, soto yang dicari, pecel, saudara, ya kan? Itu yang dicari. Saudara,
Itu dasarnya, yang dasar, yang kebutuhan dasar, yang primer. Di luar primer itu kasih karunia anugerah Tuhan. Camkan ini baik-baik. Ya, dan bicara kasih karunia anugerah Tuhan itu adalah itu adalah kehendak Tuhan atau kedaulatan Tuhan buat masing-masing orang. Namun, lihat saudara, namun mereka yang ingin kaya, maksudnya apa ingin kaya itu? Kalau kita lihat lebih dalam lagi, yang terbakar nafsu maksudnya, bukan cuma ingin sih semua pasti ingin, itu normal, wajar-wajar saja ya. Tapi yang dimaksud oleh Alkitab adalah mereka yang terbakar nafsu. Oke, terbakar nafsu, jatuh ke dalam berbagai pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Yang terbakar oleh nafsu dalam segala hal akan masuk ke dalam berbagai pencobaan yang sebetulnya nggak perlu terjadi, tapi masuk ke sana. Kenapa? Terbakar nafsunya tadi. Ya, terbakar nafsu sehingga dia melakukan segala cara, melegalkan segala cara, kemudian jatuh ke dalam pencobaan. Ya, saudara, saya lihat di TV banyak orang kemudian mulai ngomong-ngomong guyu-guyu sendiri, saudara. Ya kan? Kenapa? Selidik punya selidik. Saya lihat beberapa podcast, saudara. Ya, kenapa, saudara? Karena keluar 14M untuk jadi DPR RI, enggak jadi. Ini pemilu paling brutal kan, saudara? 14M enggak jadi, bayangkan, saudara. Bayangkan, kalau saudara ngalami seperti itu, apa yang terjadi? Bayangkan, saudara, ya, itu kemana saja itu? Menguap ke sana kemari, enggak jadi, saudara. Jadi pun pasti akan bingung balik modal, betul enggak? Korupsi sana sini. Bayangkan, terbakar oleh nafsu, terbakar oleh ini, terbakar oleh itu, jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Selalu seperti itu cara kerjanya, saudara. Cara kerja itu seperti itu, cara kerjanya iblis itu seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini yang Tuhan mau ingatkan kepada setiap kita semuanya. Ya, kalau kita berbicara mengenai persembahan, persepuluhan atau apapun juga bentuknya, ya, pemberian semua, bicara hal tentang financial, kita harus kembali kepada prinsip-prinsip yang Alkitab endorse untuk setiap kita. Simple sebetulnya, spiritnya yang harus kita tangkap. Amin, Bapak Ibu. Ya, simple tapi spiritnya yang harus kita tangkap. Ya, apa itu, saudara? Yang pertama, Bapak Ibu, orang Israel itu, kenapa hari ini orang-orang Israel adalah para filantropi. Tahu filantropi? Filantropi itu adalah dermawan terbesar di dunia ini. Bapak Ibu temukan, sekalipun orang-orang Israel hari ini adalah orang-orang yang tidak semuanya beragama. Orang di Israel sana itu tidak semuanya beragama loh. Banyak yang ateis. Oh iya, orang Yahudi tapi ateis, betul. Sekuler. Betul, saudara. Yang kerjaannya itu tiap malam tuh clubbing terus. Ya betul, kayak di Eropa sana, clubbing. Ya kan, mabuk-mabukan. Womanizer, main wanita, main pria juga. Ya kan, lesbian, gay. Itu banyak di sana, saudara. Tapi anehnya ya, sesekuler-sekulernya mereka itu, setidak bertuhannya mereka itu, dasarnya itu dari kecil tuh pendidikan dasarnya sudah dicekoki firman. Cekoki firman, saudara. Ya, waktu itu tour guide saya seorang Yahudi sekuler. Dia tidak pernah masuk ke sinagog, tidak pernah berdoa, tidak pernah apa, saudara. Ya kan, hidupnya sekuler, istrinya 2. Loh, bayangkan, ya kan? Satu di Israel, satu di Perancis istrinya, saudara. Ya kan? Tapi kemudian ketika dia bahkan loh ya, sesekuler-sekulernya orang di sana, sebelum kita berangkat, dia keluarkan buku. Ternyata perjanjian lama, buku kayak Alkitab kecil itu loh ya. Kalau kita kan Alkitab mini, Alkitab kecil. Dia keluarkan buku, ya kan? Dia baca tuh firman, saudara. Halo? Dia baca firman, ya supaya perjalanan hari ini lancar. Dia baca firmannya. Dia baca tuh Alkitab, saya lihat itu, Tehillim, Mazmur, baca Mazmur ternyata. Orang sekuler loh. Bayangkan Bapak Ibu. Apa yang saya mau katakan? Ternyata prinsip-prinsipnya yang ditanamkan dari mereka kecil itu tidak pernah mereka tinggalkan. Prinsip-prinsip. Sekalipun hidup mereka itu sudah tidak lagi bertuhan beberapa, saudara.
ya tidak lagi peduli dengan agama, tapi prinsip-prinsip firman perjanjian lama, firman Allah itu, prinsip-prinsip Taurat itu masih mereka pegang, masih mereka lakukan. Loh yang begitu aja loh, jadi orang-orang yang hebat, jadi orang-orang filantropi besar. Apalagi kalau kita hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan, pegang firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, pasti akan jadi sesuatu. Amin Bapak Ibu. Maka dari saya berkata tadi, kita ambil prinsipnya, jangan ambil bentukannya. Oke? Prinsipnya ini yang penting Bapak Ibu. Karena prinsip ini kalau kita praktekkan, kalau kita lakukan simple, kelihatannya kuno, simple, tapi ini adalah sesuatu yang indah, yang harus kita kembali kepada hal ini Saudara. Ya, yang pertama itu Saudara, mereka punya 4 sebetulnya, tapi 3 ini yang penting. 3 prinsip ini yang mereka lakukan seputar mengenai keuangan atau financial. Dan kita harus mulai melihat ini kembali. Yang pertama itu yang mereka sebut sebagai ini Saudara ya, Ma'asyer Rishon, itu bahasa mereka. Artinya persepuluhan yang pertama. Mereka punya macam-macam persepuluhan ternyata. Ya kan? Kita aja satu saja, tapi kadang kita nggak setia. Betul Saudara. Mereka itu mengerti prinsipnya. Mereka banyak memberi, mereka banyak menabur, banyak menuai. Kadang sih memang agak sedikit transaksional motifnya, karena kalau mereka nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, motif hatinya bisa transaksional. Itu yang salah, itu yang harus kita hindari. Betul Bapak Ibu? Ya, tapi spiritnya tidak pernah meninggalkan mereka. Spiritnya tidak pernah meninggalkan Saudara. Mereka sangat orang-orang, betul, sendak punyanya mereka itu murah hati. Betul. Ya. Tour guide saya itu waktu dia pimpin tour guide saya, dia ditelepon sama keluarganya. Cucunya baru lahir, cucu pertama, Saudara. Ya, cucunya baru lahir pertama. Yang nyetir ini drivernya orang Arab, Saudara. Begitu tahu temennya ini cucunya lahir, kebiasaan di sana. Oh, masal tov, ya tuh, selamat gitu ya. Beli Saudara, ya dibeliin macam-macam bingkisan. Langsung dibeli macam dikasihin ke dia. Ya. Saudara, mereka begitu murah hati, spontan langsung murah hati dan sebagainya. Gampang sekali berteman, friendly. Enggak seperti berita yang disiarkan di TV-TV Indonesia ini Saudara. Ya. Nah, ini yang mereka praktekkan yang pertama kali adalah, kalau ini mengenai financial, kehidupan financial mereka, yang pertama itu persepuluhan yang pertama, Ma'asyer Rishon. Apa itu Ma'asyer Rishon, Saudara? Itu adalah perpuluhan yang mereka berikan untuk Tuhan. Ini lewat bait Allah pada waktu itu, oke? Diberikan untuk Tuhan kepada Tuhan lewat bait Allah. Nah, inilah yang kemudian diambil oleh gereja untuk apa? Untuk pada waktu kita setiap bulan kita mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Saudara, ini penting, ini yang mereka lakukan. Ya. Nah, kita ambil prinsipnya, kita ambil spiritnya, bahwa mereka tidak pernah melupakan Tuhan, mereka tidak pernah melupakan dari mana mereka berasal. Hari ini, ketika tidak ada lagi bait Allah, kemana mereka kirim Saudara? Mereka yang tersebar kemana-mana di seluruh dunia ini, mereka selalu kirim. Mereka selalu kirim tiap bulan ke negaranya sana. Mereka selalu kirim tiap bulan dalam bentuk foundation, lembaga ini, itu semuanya. Untuk apa? Untuk membantu negara ini tetap hidup, tetap berkecukupan, tetap ada fund-nya. Tetap ada dananya, Bapak Ibu. Kita ambil prinsipnya ya, luar biasa ya Saudara ya. Dari kecil mereka dididik, makanya dari itu loh. Anak-anak kecil itu harus dididik dari kecil cinta Tuhan dan betul-betul hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran. Mereka tidak pernah lupa dari mana mereka berasal. Ketika perang kemarin meletus, Saudara, negara-negara lain, kalau ada perang seperti itu, pasti semuanya ingin keluar meninggalkan negara itu. Betul, Bapak Ibu? Ya kan? Semuanya pasti ingin keluar. Tapi justru ketika perang kemarin 7 Oktober meletus, Saudara, ratusan ribu yang sedang diaspora di seluruh negara, di mana-mana itu, balapan pingin masuk pulang untuk membela negara. Bayangkan Saudara, spiritnya itu loh, spirit cintanya dibangun di mana? Dibangun lewat sekolah-sekolah pendidikan mereka ketika mereka kecil, dibangun untuk mereka betul-betul hidup menghidupi
firman Tuhan, sekalipun hanya perjanjian lama yang mereka percayai. Tapi ini yang tidak mereka lupakan. Hari ini mereka tidak punya bait Allah, tapi mereka kirim untuk tiap bulan untuk negara mereka. Saudara, ini yang penting yang harus kita miliki, prinsip ini. Ya, adalah untuk apa saudara? Untuk Tuhan. Ya, untuk Tuhan. Untuk apa? Untuk pelayanan, untuk kegiatan pelayanan, untuk penggembalaan. Semuanya ini adalah bentuk support. Maka dari itu khotbah ini adalah karena memberi karena kasih, bukan karena paksa, bukan karena intimidasi, bukan karena dikondisikan, dimanipulasi, bukan karena memberi, bukan karena di ojo-ojoi begitu ya saudara ya. No, kalau kita mau memberi, kita harus memberi karena kasih itu akan mengubah segala-galanya. Enggak ada yang nyuruh mereka untuk kasih, mereka tetap kasih, kirim ke negaranya tiap bulan. Enggak ada yang suruh mereka pulang, tapi mereka pulang, mereka balapan pulang ketika semua airline tutup, enggak ada yang mau masuk ke Israel. Maskapai Israel sendiri yang jemput mereka, bawa mereka pulang saudara, bawa mereka pulang. Bela negaranya itu luar biasa, luar biasa. Itu dididik dari kecil. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, spirit ini yang harus kita tangkap. Bahwa kalau kita memberikan itu karena kasih, bukan karena motif-motif yang lain. Amin saudara. Ya, supaya apa? Supaya Alkitab katakan supaya semua kegiatan pelayanan, kegiatan penggembalaan dan semua operasional ini boleh berjalan dengan baik. Maka ketika kita memberi karena kasih. Simple as that. Ya, memberi karena rela, karena kasih. Itu yang ditekankan perjanjian baru bukan? Ya, perjanjian baru menekankan kasih, menekankan kemurahan hati di dalam memberi. Kemurahan hati, kerelaan hati dan kasih. Beri karena kerelaan hatimu, bukan karena paksaan. Itulah mengapa Rasul Paulus juga mengajarkan kepada jemaat juga, saudara, untuk mereka memberi karena kasih, memberi karena kerelaan, memberi karena cinta. Bukan memberi karena terpaksa, karena cinta itu pasti selalu memberi. Cinta itu pasti memberi, kasih itu pasti memberi. Tidak mungkin kasih tapi tidak memberi. Karena kalau engkau mengasihi, engkau pasti selalu ingin berkorban. Demi orang-orang yang engkau kasihi. Amin Bapak Ibu. Cinta anjing aja loh, rela gak makan daging, gak makan ayam. Demi cintanya sama anjing. Betul saudara? Cintanya sama anjing. Karena kasih, karena cinta. Sama binatang aja kita bisa seperti itu. Apalagi kalau sama Tuhan. Apalagi kalau sama pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan. Pada waktu kami masih di Jogja, begitu masuk, ini masih kuno, saudara waktu itu ya, begitu masuk, gedungnya juga polosan semacam ini, saudara, ya kan? Dan kita lihat ya, di pojok-pojok sana, saudara, pada waktu saya minta full timernya buat untuk dengan gabus ya, tulisan tapi potongan gabus gitu ya, ya desain kuno lah, saudara, waktu itu kan masih belum ada teknologi kayak sekarang ya, saya minta ditulis di sana, saudara ya, loving di sana, ya, loving God, di sebelah kanannya, loving the work of God, di sebelah kirinya, loving the house of God. Setiap kali mereka masuk, mereka baca, mereka lihat itu masuk ke dalam hati mereka. Loving God, kalau mengasihi Tuhan, pasti mengasihi pekerjaan Tuhan, pasti mengasihi rumah Tuhan. Setiap kali mereka masuk ibadah itu yang dibaca. Loving God, loving the house, work of God, loving the house of God. Saudara, kasih itu pasti memberi. Amin. Ya, kalau kita memberi, mari kita memberi dengan cinta, dengan kasih, dengan penuh kerelaan hati, kemurahan hati, pengorbanan. Karena itu yang ditekankan oleh perjanjian baru di dalam prinsip memberi. Amin. Ya, oke. Yang kedua sekarang, yang mereka pegang adalah ini saudara. Mereka melakukan yang namanya persepuluhan kedua, Ma'asyer Sheni. Ma'asyer Sheni itu artinya apa? Persepuluhan untuk dirimu sendiri. Mereka diajar bukan cuma untuk Tuhan. Ada orang yang begitu kan? Mati-matian untuk Tuhan, mati-matian untuk Tuhan. Enggak usah mati-matian untuk Tuhan, saudara. Jangan mati betulan. Hiduplah untuk Tuhan, jangan mati untuk Tuhan. Mati untuk Tuhan itu kalau diizinkan, enggak semua darah kita suci. Halo? Ya, jangan mati-matian, tapi hiduplah
benar-benar untuk Tuhan. Orang yang mati-matian, dalam tanda kutip mati-matian itu semuanya dan tidak mikir hidupnya. Salah, Alkitab mengajarkan keseimbangan. Baik engkau untuk Tuhan, tapi juga lihatlah hidupmu sendiri. Apa yang mereka lakukan saudara dengan ma'asyir syani ini? Persepuluhan untuk diri sendiri. Atur dirimu untuk keluargamu. Ada bagian untuk Tuhan, 10% untuk Tuhan. Tapi ada bagian yang dikelola untuk diri sendiri. Alkitab mengajarkan kita harus juga pinter mengelola untuk diri sendiri. Untuk keluarga, anak-anak, kebutuhan, pengeluaran, untuk ini dan ini, itu, saudara. Bahkan untuk tabungan, bagian untuk invest dan sebagainya. Saudara, itu juga Alkitabiah, karena itu yang Alkitab juga ajarkan kepada orang Israel. Dan jangan heran hari ini, banker top itu rata-rata orang Yahudi. Filantropi besar itu orang Yahudi. Coba cek aja, peraih Nobel perdamaian, Nobel ekonomi, Nobel fisika, Nobel. Saya tidak mengagung-agungkan enggak saudara. Tapi ini fakta. Fakta. Ya. Apakah ada orang Yahudi yang enggak lulus sekolah? Ada juga yang bodoh ternyata. Ada. Teman saya juga pernah ada di sana, lihat sendiri saudara. Yang homeless di pinggir jalan. Ada. Ini bukan masalah ras loh ya. Tuhan tuh cinta semua orang sama. Amin saudara. Apapun ras kita. Ini kan balik ke orangnya memang. Ya kan? Balik ke orangnya. Cek aja Nobel itu. Siapa yang menang itu? Saudara, adalah rata-rata. Adalah orang-orang Yahudi yang, kenapa kan dari kecil mereka sudah diindoktrinasi oleh firman Tuhan. Sekalipun hari ini mungkin mereka tidak, rata-rata mungkin dari mereka tidak beragama. Lihat aja sebentar lagi kan ada penghargaan Oscar ya, saudara ya. Film terbaik ya. Salah satu unggulannya itu film Oppenheimer itu. Oppenheimer yang tentang bom atom itu saudara ya. Penemunya itu Oppenheimer itu orang Yahudi kan. Sekalipun sekuler. Ya saudara, Albert Einstein itu orang Yahudi. Dia dirikan sebuah universitas yang terkenal nomor 1 di Israel sana hari ini namanya Hebrew University. Albert Einstein yang dirikan itu. Saudara, luar biasa mereka bisa atur semuanya. Dan spirit ini yang harus kita ambil. Mari kita belajar atur dari apa yang Tuhan berikan buat kita. Yang standar yang Tuhan sudah berikan maupun yang kasih karunia. Ya, yang lebih-lebih yang kasih karunia yang Tuhan telah yang anugerahkan kepada kita hari ini. Mari kita belajar atur. Masalahnya kita yang seringkali gagal manajemen. Oke, gagal ngatur, gagal manajemen, akibatnya apa? Besar pasak daripada tiang. Itu karena gagal manajemen. Diatur. Pengaturan tiap orang bisa berbeda-beda bentuknya. Tapi spiritnya yang tidak boleh lupa, spiritnya yang tidak boleh salah. Oke? Kita pandai untuk mengatur. Mana yang harus di hold dulu mungkin, mana yang harus di waktunya. Saudara, ini penting pengaturan-pengaturan semacam ini. Kadangkala kita enggak sabaran kan? Karena kita enggak sabaran, pengennya sekarang mumpung diskon, ya kan saudara? Mumpung di mana-mana sedang banyak pisang-pisang sale, saudara ya. Di mana-mana kan pisang sale dijual kan. Ya, sale semuanya semuanya kan. Kita bingung lihat yang pisang-pisang sale semuanya saudara ya kan. Menggiurkan kan? 70%, 80%. Kalau dihitung padahal balik aja ke harga jual sebenarnya kan saudara ya. Cuma di up aja 80%. Ya, teknik marketing kan. Kita kan bingung lihat seperti itu. Wah, apalagi ini sudah diskon 70%. Ya, bisa cicil lagi 12 kali. Waduh saudara, dengan gesek grek ya kan 12 kali, grek 24 kali kan begitu saudara. Ya kan? Limitnya jebol terus kita kan begitu saudara. Kelihatannya dipermudah ya segala sesuatunya ya. Tapi kalau kita tidak punya hikmat, kita akan terbakar. Tadi itu loh, nafsu tadi loh ya. Terbakar oleh itu. Karena kita harus hati-hati dalam segala hal. Ya, jangan cuma wah 12 kali, wah enak, 24 kali. Perhitungkan baik-baik. Ya, perhitungkan baik-baik, kalaupun bisa jaga-jaga di tengah jalan. Kalau ada apa-apa baru 6 kali terjadi apa-apa, bisa enggak cover sisanya? Hati-hati saudara. Kartu kredit di tangan kita bisa jadi
alat bantu, tapi juga bisa jadi alat jerat. Betul? Ya kan? Kartu kredit di tangan kita bisa jadi alat bantu, bisa jadi alat jerat. Tergantung kembali kepada siapa? Kita juga. Oleh karena itu jangan heran juga, ya kan? Yang juga penipu terbesar dalam dunia perbankan, keuangan, dalam sistem beberapa sistem keuangan yang hari ini masuk penjara, itu juga orang Yahudi. Bayangkan, kepintaran jadi keblinger karena tidak takut Tuhan. Lupa, saudara. Betul? Ya, hati-hati dalam segala sesuatu. Kita harus betul-betul punya pertimbangan. Pertimbangan, hati-hati. Hati-hati, jangan cuma ngejar gengsi. Masih ada loh orang yang kejar gengsi. Ada masih. Saya punya teman di kota lain, saudara. Ya kan, berani masukkan anaknya untuk kuliah di salah satu universitas yang agak terkenal, agak mahal dan bukan agak mahal lagi, tidak wajar dalam tanda kutip, saudara. Demi gengsi mungkin. Ya, barusan semester kedua akhirnya cuti kuliah. Kenapa? Tidak bisa cover. Demi gengsi akan membuatmu terbakar, nafsu terbakar semuanya dan akan menjatuhkanmu, menjerumuskanmu ke dalam hal yang tidak perlu. Hati-hati dengan itu. Hati-hati dengan pilihan-pilihan dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Ya saudara, hati-hati ya, banyak contoh ya. Saya enggak punya waktu untuk ceritakan semuanya. Waktunya sudah berlalu dengan cepat saudara ya. Satu yang terakhir, ma'asyar ani, untuk orang miskin. Maksudnya apa? Kita juga Tuhan minta untuk peduli, punya kepedulian sosial. Bapak Ibu saudara-saudari, gereja juga melakukan itu setiap tahun. Gereja melakukan itu untuk masyarakat yang membutuhkan. Kita juga diminta untuk peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, mari kita juga belajar untuk berbagi kalau masih ada, kalau ada kelebihan dari yang Tuhan anugerahkan, bukan yang standar ya, yang dasar ya, saudara ya, tapi yang kasih karunia. Kalau Tuhan berikan kita lebih, ada sisa lebih, ada bagian-bagian yang kita bisa posting untuk orang-orang yang membutuhkan. Mari kita belajar untuk murah hati, bukan paksaan tapi bermurah hati, karena Tuhan juga panggil kita untuk peduli dengan kehidupan sosial, dengan orang-orang yang membutuhkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, inilah 3 hal yang dilakukan oleh orang-orang Israel yang mereka masih lakukan sampai hari ini. Di Israel sana, saudara, hampir-hampir tidak ada yang namanya panti jompo. Hampir-hampir tidak ada. Karena semua orang-orang tua dipelihara betul oleh negara dan betul-betul dicukupkan mereka hari ini, saudara. Ya, kenapa? Ada sistem welfare yang sangat luar, sistem untuk menjaga itu dengan sangat luar biasa. Dan kita harus belajar ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, untuk apa? Untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara? Ya, mari kita belajar untuk Tuhan, untuk kita, untuk keluarga, untuk hidup kita, tapi juga untuk orang lain yang membutuhkan. Itu adalah panggilan setiap orang percaya.